Fighter, saat ini Anda berada di tayangan channel Erukali. Bantulah channel ini berkembang dengan cara subscribe dan share video-videonya. Terima kasih. Bersama saya, Erukali. Kali ini Eruka berkesempatan untuk bersilaturahmi dan mendapatkan kesempatan wawancara serta meliput berbagai kegiatan-kegiatan bermanfaat, khususnya di bidang olahraga prestasi seni bela diri di Sasana Skruder Salatiga, Jawa Tengah. Yang tentunya Eruka berharap bisa mendapatkan kesempatan belajar bersama dan mendapatkan kesempatan untuk sparring. Sasana Skruder berdiri pada tanggal 12 Oktober 2002, didirikan oleh Muhammad Amin Syahaan, SE, MSI, dan HS Mongin Sidi, atau lebih akrab dipanggil Sensei Mongin. Sasana Skruder pada perkembangannya bagai anak panah melesat dari busurnya, menembus berbagai rintangan dan gigihnya perjuangan terhitung dalam waktu 2 tahun sejak awal berdirinya. Sasana Skruder telah membuktikan diri dengan berbagai prestasi yang diraihnya, baik itu di tingkat nasional dan tingkat dunia. Seiring pada perkembangannya, Sasana Skruder terus berkembang menjadi sebuah sasana terbesar di kota Salatiga. Bagai mata air yang tak pernah surut, bagai api yang tak pernah padam. Saat ini, Sasana Skruder di tangan para pelatih-pelatihnya yang handal dan berpengalaman, seperti Coach Ragananda, Coach Puspa Aprilia, Coach Triana Gusti, Coach Yusuf Susilo, yang masing-masing mempunyai prestasi yang sangat membanggakan dan memiliki sertifikasi pelatih nasional, yang tentunya juga dibantu para pelatih-pelatih lain yang tidak bisa Eruka sebutkan satu persatu. Sasana Skruder di bawah naungan dan binaan Sensei Hermansyah Mongin Sidi, yang juga sebagai guru besar yang namanya tidak asing lagi di tengah dunia olahraga prestasi Indonesia. Mari kita sebagai generasi muda milenial Indonesia terus meningkatkan diri untuk menjadi yang terbaik di mata dunia internasional. Salam olahraga. Hai Salam Fighter, saya Erukali dalam program Road to Brotherhood of Martial Arts Indonesia. Yuk kita langsung aja meluncur ke Sasana Skruder untuk melihat lebih detail berbagai kegiatan dan profilnya. Eruka berharap program ini dapat menjadi bahan edukasi, motivasi bagi masyarakat luas, khususnya pecinta seni bela diri. Salam olahraga!
ngebahas soal fighting nih. Baik itu cabang olahraga kickboxing, wushu sansao, dan muay thai. Pasti selalu ada yang namanya adu pukulan, tendangan, dan berbagai macam teknik fighting. Nah, sekarang Eruka sudah berada di tempat pelatihan tersebut, yaitu Sasana Skredder. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti terus berbagai perbincangan menarik dan berbagai kegiatan latihan teknik-teknik fighting. Tapi, sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Erukali. Hormat Coach. Ya, Bisa sharing-sharing ya Coach, khususnya ngebahas cabang olahraga wushu sanda yang ada di Sasana Skredder ini. Tepatnya sejak kapan Sasana Skredder ini mulai mengembangkan dan melakukan pembibitan atlet wushu sanda? Oke. Awalnya sih wushu santa itu pertama kali waktu dulu tahun 2008 itu kita mulai ikut kejuaraan pertama ada kejuaraan daerah di Semarang. Memang kan di Sasana kita ini awalnya adalah basicnya karate. Semua kenapa kita pilih karate? Karena karate itu bersifat full body control. Jadi dia bisa ke bela diri manapun. Sebenarnya seperti itu. Nah waktu itu ada tahun 2008 pertama kali dikenalin sama pengurus wushu Indonesia di Jawa Tengah. Waktu itu langsung kita ikut ke kejuaraan di Semarang. Seperti itulah, mulai dari situlah jadi pertama bela diri turunan pertama di Sasana Skredder ini setelah karate. Di situ mulai atletnya mulai bermunculan seperti itu. Nah, di tengah perkembangan era digital seperti saat ini, langkah-langkah dan strategi apa yang dilakukan Skredder dalam melakukan rekrutmen kepada calon-calon atlet nih Coach yang khususnya masih pemula? Oke, di Sasana Skredder sendiri sudah ada sistem kita mulai pembibitan dari usia dini, pemula sampai junior sampai ke senior. Di situ kita ada beberapa coach yang punya tugas masing-masing, termasuk talent scouting seperti itu. Nggak menutup kemungkinan di tahun 2020 ini Sasana Skredder udah mulai expand jadi apa ya, melalui digital itulah, era digital itu nggak menutup kemungkinan dari daerah lain kita bisa rekrut seperti itu. Jadi kita ada namanya semacam kayak talent scouting gitu. Jadi kita manfaatkan sih dari sisi teknologinya di situ. Nah, Salatiga ini kan dikenal sebagai kota olahraga dan juga dikenal sebagai kota yang paling banyak menciptakan atlet-atlet berprestasi, serta kota yang banyak ditunggui oleh banyak training camp. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, program-program kurikulum apa yang diterapkan di Sasana Skredder ini, Coach? Oke, Sasana Skredder sendiri tetap mengacu sama basic kita karate. Setiap 6 bulan kita ada semacam ujian kenaikan tingkat seperti itu. Disitulah kita mulai talent scouting kita mulai dari situ. Nah itu kelebihan karate, kenapa kita masif dalam artian rekrutmennya bisa dari segala kalangan, mau dari sekolah, mau dari dojo-dojo yang ada di daerah-daerah Salatiga. Jadi di situ sedikit banyak kita terbantu dari setiap ujian di situ. Setiap ujian ada talent scouting, kita lihat ada potensi, kita rekrut. Seperti itu. Setiap ada ujian kita lihat ada potensi, kita rekrut. Mau itu nanti dibagi ke cabangannya setelah kita bikin periodisasi latihan. Setelah itu baru kita share. Di sini dia potensi di karate, di wushu, termasuk di santa. Salah satu keberhasilan Sasana Skredder juga di situ ada sharing prestasi. Jadi ada yang mentok di karate, kita share ke wushu. Dan akhirnya juga ada beberapa atlet yang sekarang lagi masuk timnas. Seperti itu kayak Laksmana Pandu. Itu juga dari kecil dia basic karate, full karate. Terus kemudian di sana ada Tania Pujakusuma itu. Terus kemudian yang terakhir yang atlet junior, dia juga lagi direkrut di timnas bareng sama tim SEA Games yang sekarang berarti ada Bintang Rendra. Nah itu sih. Dalam cabang olahraga wushu sanda ini
rintangan dan hal apakah yang tersulit yang pernah dialami Sasana Skredder, Coach? Oke, kalau rintangan dan apa ya hambatannya sih mungkin jadi pasca anak ini dari transisi dari junior ke senior. Seperti itu, dari junior ke senior itu atlet sudah mulai berpikir, motivasinya sudah mulai berubah. Nah itu kadang-kadang apalagi era milenial, Ya. itu yang paling susah ketika anak sudah mulai beranjak senior, Ya. fokusnya udah mulai kiri kanan. Untuk fokus ke prestasi kadang-kadang kita harus ekstra banget jagain nih anak kayak gitu. Kalau kadang-kadang juga hambatan dari dukungan orang tua. Biasanya setelah lulus SMA ada yang daftar jadi TNI, Polri, terus mungkin udah sibuk pengen kerja kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang tantangan tersendiri buat Sasana Skredder karena ya seperti yang kita tahu kota Salatiga boleh dikata adalah kota yang bisa dibilang kecil. Jadi orientasi kita itu masih kadang-kadang seperti itu. Setelah lulus SMA buru-buru pengen kerja, Iya, buru-buru benar, pengen kerja. Jadi kadang-kadang gimana ya untuk nguatin si anak ini supaya bisa prestasi senior. Nah, padahal prestasi inti dari olahraga itu di senior. Padahal Iya. kalau di junior itu kadang-kadang kan malah Iya. belum. Jadi fokusnya kan jadi oleng gitu kan karena oleng kerja. banyak banget, betul. Kapan pertama kalinya Sasana Skredder meraih prestasi dalam cabang olahraga wushu sanda dan hal apakah yang paling berkesan dalam cabang olahraga ini? Oke, wushu santa itu dulu sebenarnya saya yang mengawali wushu santa itu saya. Jadi Jadi dulu pas yang tanding iya pertama? pertama kali banget saya itu tahun 2008 itu masih namanya Sanso. Wushu Sanso di situ. Pertama kali di 2008 itu saya ikut kejuaraan nasional. Waktu itu saya dapat juara 2. Jadi langsung masuk timnas wushu junior yang untuk kejuaraan dunia di Bali. Waktu itu 2008. Nah, setelah itu barulah ada beberapa atlet kita yang berpotensi, yang junior-junior ini mulai berkembang lagi kayak gitu. Terus mulai Porda 2000 berapa ya? Lupa pokoknya saya ada 2011 kalau 2009 kalau nggak salah. Itu Salatiga mulai juara umum. Nah, di situ mulai trending juara umum wushu santa itu sampai Porda terakhir 2013. 2000 berapa ya? 2017 lupa. Pokoknya Porda terakhir. Seperti itu. Pengalaman bertanding yang paling berkesan buat Sasana Skredder apa, Coach? Kalau pertandingan yang paling berkesan di wushu santa sendiri mungkin kejuaraan nasional untuk lolos ke tim nasional. Kayak Prapon kemarin waktu di Bangka. itu dramatis di Bangka itu dramatis banget ketika Sasana ya perwakilan kita di Sasana Skredder memang ada banyak, ada Rete Herliana, ada Sandi Pramana, terus Laksmana Panditu, Tania, dan hampir semuanya itu semua finalis. Iya. Itu paling berkesan. Benar. Itu paling berkesan. Terus yang paling seru sih menurut saya di kelas 52 si Pandu itu dia harus final ketemu si Gunawan. Iya. Wah, Iya. itu seru banget. Seru banget dia harus main 3 round tapi ya Rame banget loh itu, Coach. sangat rame. Mungkin belum rezekinya Pandu untuk Iya. lolos, tapi lolos lah Pon. Tapi setidaknya sudah mencoba yang terbaik Iya, kan. ya seperti itulah. Tapi ya sebuah prestasi lah. Hampir semua perwakilan Sasana Skredder bisa masuk finalis gitu. Bener banget, Coach. Heeh. Suka dukanya Coach nih dalam menempa atlet-atlet di wushu santa selama ini. Oke, sebenarnya saya ini hanya kalau di wushu santa saya hanya meneruskan program dari head coach-nya. Kami manggilnya Sensei. Iya. Sensei Hermansyah Munginsidi. Semua master plan-nya ada di beliau. Nah, kalau tantangan terbesarnya sebenarnya sih dari talent scouting itu pertama, yang kedua setelah penempatan dalam artian dia udah berprestasi nasional, dia udah prestasi daerah, kayak gitu kadang-kadang itu gampang mudah puas anak-anak. Tapi kalau di latihan sendiri selama saya mendampingi Sensei mungkin hampir dibilang kita lancar-lancar aja. Cuman ya itu kadang-kadang unik sih anak-anak sekarang Iya, tuh. bener banget, Anak-anak Coach. sekarang tuh unik. Jadi
ya kita harus menyesuaikan. Iya. Kalau di tracking lagi ke zaman saya harus dikerasin mungkin susah. Ya, Ya, ya itu kan tahu sendiri lah. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih coach, Ya. apa coach masih aktif bertanding Saya tanding itu karate. karate? Terakhir saya SEA Games 2013. Terus kemudian di 2015 saya masih juara di Okinawa di Jepang karate ya. Iya. Tapi saya terakhir bertanding Santa itu tahun 2009. Tahun 2009 itu di Kejurnas Jogja. Itu setelah saya juara saya harus milih tim nasional. Saya disuruh milih tim nasional wushu atau karate. Tapi aku milihnya ke karate. Nah, sampai sekarang kayak gitu. Kalau dibilang open turnamen saya masih main, masih aktif loh. Nah, biasanya nih coach, orang-orang pada umumnya yang seusia coach yang memang dulu masih aktif bertanding walaupun sekarang masih, tapi kan setidaknya berkurang ya coach dari dulu. Itu motivasi coach apa yang membuat coach sampai sekarang tuh masih aktif ngajar, masih rajin gitu? Oke, kalau bilang motivasi itu saya dari kecil jiwa nggak mau kalah itu ada. Saya sendiri jiwa nggak mau kalah itu ada. Jadi terakhir memang di PON saya harus dibatasi usianya, tapi di herannya itulah yang harus sebenarnya ini sistem yang harus dibenahi juga sih. Benar. Sebenarnya oke, saya sekarang usia 31 tahun. Padahal di prestasi atlet dunia itu range-nya sampai 35 tahun. Seperti itu. Nah, saya harus terhenti di situ karena batasan umur sebenarnya. Tapi kalau motivasi sebenarnya saya masih punya. Iya. Masih pengen tanding itu masih ada. Ya, tapi ya apalagi sekarang lebih banyak berdedikasi lah buat adik-adik, sharing aja sih. Kalau motivasi dibilang rajin latihan bareng sama, kalau ngelatih sih saya bilang belum lah ya. Jadi cuman sharing aja sama adik-adik, sharing pengalaman saya selama jadi atlet kayak gitu. Karena sharing itu emang benar-benar penting banget juga kan. Iya. Karena apa ya? Dibilang hal yang paling gampang di amal itu ilmu seperti itu ya. Itu mungkin nggak didapat semua orang. Iya. Saat ini kan banyak nih coach atlet-atlet wushu Sanda yang juga mempunyai prestasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Untuk menanggapi hal tersebut, program dan pola latihan apa yang Sasana Skruder berikan kepada pelatih dan atlet-atletnya? Oke, kalau program sendiri saya lagi master plan program Wushu Santa sendiri itu ya dari Sensei Mungin seperti itu. Jadi kita hanya meneruskan programnya. Tapi kalau menanggapin ada prestasi dari berbagai provinsi itu tadi, itu menurut saya itu sebuah tolok ukur yang bagus untuk prestasi Wushu Santa Indonesia. Jadi kompetisinya semakin ketat. Jadi kita juga termotivasi untuk di sana. Kita tetap andalin itu tadi, pembibitan dari usia dini sampai senior dan talent scouting itu paling penting. Panduan minat dan bakat. Nah itu sih. Nah, coach Wushu Sanda ini kan bagi sebagian besar atlet-atlet fighter dianggap cabang olahraga yang mempunyai aturan yang paling berat dibandingkan dengan cabang olahraga bela diri yang lain. Lalu gimana Sasana Skruder melihat dan menilai aturan dalam cabang olahraga Wushu Sanda ini? Sebenarnya kalau kita ngelihatnya lebih rumit lagi peraturan karate. Jadi kita lebih rumit lagi peraturan karate. Dia hanya satu bela diri, karate yang non kontak. Karate itu hanya light touch, sentuhan ringan. Jadi sebenarnya kalau kita transisi dari karate ke Santa itu lebih mudah. Kita nganggapnya peraturannya nggak terlalu berat-berat amat, enggak. Kita cuma tinggal naruh aja pukulan itu, kita lepas aja pukulan. Saya nggak full power gitu ya, coach? Iya, kalau karate sebenarnya dia dinilai dari ledakannya, eksplosifnya di sana, kayak gitu. Jadi kalau transisi dari peraturan karate ke Santa, kita malah nganggapnya Santa itu ya real, lebih fair, gitu. Siapa jatuh dia menang, kayak gitu. Jadi kelihatan poin 2, poin 1, poin banting dia kelihatan, poin dibanting kita kelihatan, kayak gitu. Nah kalau karate lebih rumit lagi. Jadi kita nganggapnya kalau Santa lebih fair, kayak gitu penilaiannya. Sebenarnya sih seperti itu. Nah, coach, dengan kemajuan di dunia olahraga
olahraga yang pada saat ini terus melakukan berbagai perbaikan teknik dan sistem birokrasinya di bidang khusus Anda, adakah harapan besar Sasana Schrader untuk langkah ke depan, Coach? Oke, kalau dibilang harapan, kita tinggal meneruskan aja determinasi Sasana Schrader, terutama di Jawa Tengah. Iya. Selama ini, sementara ini ada beberapa atlet kita yang ada di sana. Nah, PR untuk Sasana Schrader sendiri ke depannya adalah regenerasi nih. Bener Regenerasi atlet-atlet senior ini supaya bisa untuk gantiin abang-abangnya, kakak-kakaknya yang udah di atas, kayak gitu Bener, sih. bener. PR paling berat itu. Nah, Coach, pesan-pesan Coach untuk masyarakat luas yang khususnya pecinta seni bela diri apa nih, Coach? Oke, kalau saya sendiri bilang gini, sekarang bela diri sudah menjadi sebuah olahraga berprestasi. Ya. Maka ini adalah kesempatan kita untuk terus berprestasi dan mencapai apa yang kita impikan. Setelah impian kita tercapai, apapun itu menjadi profesi kita. Iya, benar. Pemerintah pun sudah memperhatikan semuanya. Jadi jangan ragu untuk berprestasi di seni bela diri. Itu aja sih. Nah, pesan buat Eruka nih, Coach. Kalau Eruka semangat aja terus, ya kan masih muda, gaspol aja. Semua tantangan itu ibaratnya apa ya? Ya harus dihadapin. Iya. Semangat aja terus. Prestasi itu bisa diraih kalau usaha. Iya. Itu aja sih. Semua perlu kerja Oke. keras dong. Mantap. Itu aja Nah, sih. Coach, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan kesempatan yang telah Oke. diberikan buat Eruka. Semoga kegiatan silaturahmi ini bisa menjadi motivasi, edukasi, dan masyarakat bagi masyarakat luas. Oke, siap. Sama-sama Eruka. Sampai ketemu lagi. Sip. Ya. Tak ada gading yang retak. Tak ada seorang pun yang lebih kuat dari apapun. Seni bela diri selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Untuk itu, Eruka mengajak semua pihak masyarakat luas untuk terus maju belajar, berkarya, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena di tangan kitalah putra-putri Indonesia, kejayaan bangsa Indonesia ini. Mari kita bersatu, bergandengan tangan untuk Indonesia Raya. Salam olahraga.